Apa kabar Indonesia Pagi? Kita buka dengan informasi dari seorang balita berusia 2 tahun yang meninggal dunia akibat tertimpa alat olahraga di fasilitas umum perumahan di Gresik, Jawa Timur. Peristiwa naas tersebut terekam kamera pengawas. Peristiwa ini terjadi saat korban FOA bermain bersama teman-temannya tanpa pengawasan dari orang dewasa di fasilitas umum komplek perumahan Patra Garden, Patra Raya di wilayah Gresik, Jawa Timur. Kamera pengawas merekam alat olahraga berbahan besi tiba-tiba saja roboh dan korban FOA jatuh terpelanting dan tertimpa alat olahraga yang kondisinya rusak. Kini jenazah FOA balita berusia 2 tahun telah dimakamkan oleh keluarga di Desa Randu Agung, Kecamatan Kebomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat pagi. Pagi buat Putri Windasari dan juga pemirsa. Ini Putri semangat banget hari ini. Semangat dong. Habis cuti panjang. Iya kan sama kayak Philip ya? Sama kayak Philip nggak? Kita sama-sama menghabiskan waktu bersama keluarga. Kalau Putri sama keluarga, di saya rumah buat menghibur pemirsa. Kalau Philip menghabiskan waktu bersama keluarga TV One ya. Keluarga besar, TV One keluarga besar. Betul. Begitu. Tadi juga kita sudah melihat ya, bagaimana pemirsa dua berita pondasi kita di Apa Kabar Indonesia Pagi weekend hari ini. Dan tentunya kami juga masih memiliki beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Ada apa aja Putri? Ya, kalau nanti kita akan membahas soal polemik libur sekolah saat Ramadan. Ini buat adik-adik nih, buat orang tua, siapa yang setuju kira-kira, siapa yang tidak setuju nanti bakal libur pada saat Ramadan. Satu bulan lagi libur. Satu bulan. Ini kita flashback lagi lah. Dulu kan pernah juga. Pernah. Terus ada eranya Gus Dur, kita libur 1 bulan. Nah, kali ini ada wacana lagi dari Kementerian Agama, tapi Kementerian Pendidikan belum bicara soal itu. Makanya ini juga menjadi polemik, bagaimana kemudian guru-guru juga akan mempertanyakan bagaimana nanti nasib insentif mereka kalau liburnya panjang. Begitu. Dan untuk sebelum kita akan membahas itu, kita lihat dulu ini ada berita bayi baru lahir yang ditemukan oleh warga di area kebun Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Polisi kemudian mencari pembuang bayi yang diduga dilakukan oleh orang tua kandungnya. Ya pemirsa, warga Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan bayi baru lahir di area perkebunan warga pada Sabtu malam. Meski dalam keadaan panik, warga pun langsung membawa bayi yang masih hidup tersebut ke bidan desa agar mendapat penanganan. Nah, menurut saksi, bayi ini awal mulanya ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang memperbaiki saluran air saat cuaca sedang hujan. Lalu kemudian warga mendengar suara tangisan bayi yang berada di dalam kardus dengan sehelai kain menutupi tubuhnya. Kini bayi malang berjenis kelamin laki-laki tersebut masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Karena berat badannya masih di bawah normal, jadi bayi ini kemudian dirawat di dalam inkubator. Dan kasus penemuan bayi ini pemirsa sudah diselidiki oleh polisi untuk mengetahui orang tua bayi yang diduga tega membuangnya. Tega ya? Tega, di dalam kardus cuma selai kain di saat kondisi hujan. Tega banget ini makanya. Ini masih dari informasi bayi ya, ada komplotan penjual bayi yang ditangkap Polres Kota Batu, Jawa Timur, pemirsa. Selama 3 bulan, komplotan ini telah menjual sebanyak 5 bayi. Dan inilah 6 orang yang berkomplot untuk melakukan penjualan bayi. Mereka kemudian diringkus oleh Polres Batu, Jawa Timur. Dari 6 pelaku, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri Arum Septiana dan Andrik Iswah Yudi, warga Waru Sidoarjo yang menjadi otak perdagangan bayi. Sementara Kumaidi dan Rudi Setiawan berperan sebagai sopir, kemudian 2 lagi Dini Febrianti sebagai pembeli bayi dan seorang perantara asal Jakarta Utara berinisial KK. Kasus ini kemudian terungkap setelah adanya laporan penjualan bayi melalui media sosial dengan harga 19 juta rupiah. Sejak Oktober hingga Desember tahun lalu, Arum dan komplotannya ternyata sudah menjual sebanyak 5 bayi. Bayi dibeli dari sang ibu seharga 8 juta rupiah, kemudian dijual kembali dengan harga yang berbeda. Bayi laki-laki mereka jual sebesar 19 juta rupiah,
dan bayi perempuan mereka jual ini sebesar 18 juta rupiah. Alasannya apa? Oke, tadi berita-berita yang melibatkan bayi kok tega-tega ya awal tahun 2025 loh. Betul, ini nggak cuma sindikat yang tega, tapi orang tuanya juga tega ya menjual anaknya. Jangan. Oke, kita ke berita lainnya pemirsa. Ini ada seseorang yang mengaku sebagai petugas pendata bantuan sosial. Seorang ibu rumah tangga pelaku penipuan di Banyuwangi, Jawa Timur akhirnya ditangkap oleh polisi setelah dilaporkan sejumlah lansia yang menjadi korbannya. Ya, pelaku ini ditangkap pemirsa saat sedang beraksi. Pelaku diduga sudah sering melakukan aksinya di sejumlah wilayah di Banyuwangi. Nah, biasanya dalam aksinya pelaku Rahmawati mendatangi rumah korban dan mengaku sebagai petugas pendata untuk penerimaan bantuan sosial. Kemudian pelaku berusaha membuat korban lengah. Di saat korban lengah, pelaku kemudian kabur dengan membawa barang berharga milik korbannya. Dari 5 korban yang melapor, kerugian yang dialami sekitar 30 juta rupiah. Polisi kemudian menyita barang bukti berupa sepeda motor milik pelaku dan 80 dompet serta tas yang ditemukan di rumah pelaku. Akibat perbuatannya ini, pelaku diancam dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pinter ya tapi pelakunya ya, karena mereka mengincar lansia yang notabene biasanya ini ditinggal sendirian di rumah ya, Put ya. Ya, dan biasanya nggak ada pendampingan. Nggak ada pendamping. Nah, memang dia survei dulu biasanya pelaku-pelaku kejahatan ini. dia Kemudian pelaku mengincar. ini dukcapil apa pakai survei dulu? Nggak, tapi kan dia memperhatikan kegiatan aktivitas di rumahnya, Iya, betul, Philip. betul. Sepi nggak, ramai nggak orang di rumah, baru kemudian dia beraksi. Dia beraksi. Ya, dari situ kita beralih ke informasi cuaca buruk. Ini dihantam gelombang tinggi, perahu nelayan di Pantai Congot, Kabupaten Kulon Progo terbalik pemirsa pada Sabtu siang. 1 nelayan tewas dan 1 lainnya hingga kini belum ditemukan. Dan inilah detik-detik upaya penyelamatan tim SAR Pantai Congot kepada 2 nelayan yang tenggelam usai perahu mereka dihantam oleh ombak yang tinggi. Setelah melakukan penyisiran, 1 nelayan atas nama Mareta Rian Afandi berusia 27 tahun berhasil ditemukan. Namun saat mendapat pertolongan di rumah sakit, justru nyawa korban tak dapat diselamatkan. Sementara 1 nelayan lainnya atas nama Aan hingga Sabtu siang masih dalam pencarian. Selain gelombang tinggi, cuaca ekstrim juga masih terjadi di Pantai Congot. Kita langsung ke berita lainnya pemirsa. Ini ada kebakaran yang menghanguskan sebuah videotron milik pemerintah Kota Bekasi di Jalan Raya Ahmad Yani. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik pada videotron. Ya, inilah gambar yang bisa Anda saksikan. Sebuah videotron berukuran 6 x 10 meter persegi ini pemirsa terbakar pada bagian bawahnya dan langsung merembet ke seluruh bagian videotron hingga terdengar 4 kali ledakan dari bawah tiangnya. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun juga korban luka akibat kebakaran ini. Namun kebakaran membuat Jalan Raya Ahmad Yani sempat macet karena banyaknya masyarakat yang ingin menyaksikan peristiwa ini. Konten, dapat konten. Kalau kata masyarakat ini konten mahal ini. Kita beralih ke informasi dari tempat pembuangan akhir atau TPA Tanjung Rejo Kudus, Jawa Tengah yang mengalami overload atau kelebihan kapasitas pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru. Nah, selain itu juga pemirsa, kelebihan kapasitas limbah akibat sampah dari TPA ini juga sudah mencemari lahan pertanian di sekitar lokasi tersebut. Nah, inilah kondisi lautan sampah di tempat pembuangan akhir TPA Tanjung Rejo Kudus, Jawa Tengah yang semakin parah. Tumpukan sampah menggunung hingga mengalami overload atau melebihi kapasitas TPA. Kemudian terlihat antrean kendaraan pengangkut sampah mengular panjang, bahkan jalanan taman hingga beberapa bangunan di komplek TPA tersebut juga telah tertutup material sampah.
TPA seluas sekitar 5 hektar tersebut kini kondisinya memprihatinkan selain mengalami kelebihan kapasitas akibat meningkatnya volume sampah saat libur Natal dan Tahun Baru. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kurangnya luas lahan dan keterbatasan alat berat hingga kurangnya tenaga kerja pengurai sampah. Oke, itu tadi berita-berita kita sebagai sajian utama di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita masih ada berita apa nih, Putri? Buat kita masih akan hadirkan informasi yang lagi viral juga, lagi ramai. Ini soal aksi koboi ya, bukan aksi koboi ya, mungkin aksi penembakan yang dilakukan oleh oknum pegawai di Pelabuhan Bakauheni. Kemudian juga ini juga yang di Tangerang ya. Betul. Pemilik bos rental yang melibatkan oknum TNI AL. Begitu. Kita akan simak informasinya usai jeda Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi Weekend. Melanjutkan tadi apa yang Putri bilang, ini ada aksi penembakan, aksi koboi, cuma bedanya yang ini bukan naik kuda tapi naik mobil, di mana polisi berhasil menangkap penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area kilometer 45 Tangerang, Merak. Ya, sementara Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal telah menangkap seorang oknum anggotanya yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Polisi menangkap Ajat Supriyatna, orang pertama yang menyewa mobil milik Ilyas Abdurrahman yang kemudian tewas ditembak di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kamis dini hari oleh komplotan penggelapan mobil rental. Ajat ditemukan saat sedang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di Pandeglang, Banten pasca kejadian. Dari Polres Pandeglang, Ajat akan diserahkan ke Polresta Tangerang untuk penanganan selanjutnya. Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bang, minta penegasan aja, si AS ini orang pertama yang menyewa mobil rental. Betul, jadi AS ini adalah orang atas nama si penyewa mobil rental tersebut. Selain itu, Puspom TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto membenarkan telah terjadi penangkapan terhadap oknum TNI Angkatan Laut yang diduga terkait dengan kasus penembakan ini. Pelaku sudah diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Sementara itu, Kapolsek Ciracas menjelaskan tentang kabar penolakan permintaan pendampingan penarikan mobil korban yang dilakukan oleh anggotanya yang sedang piket jaga saat itu. Menurut Kapolsek, pada 2 Januari pukul 3:10 dini hari, sejumlah pria yang mengaku dari sebuah perusahaan leasing meminta bantuan penarikan mobil karena masalah rental. Namun saat para pria itu diminta menunjukkan surat kendaraan sebagai bukti legalitas kendaraan yang akan ditarik, mereka tidak menunjukkan surat yang diminta. Namun pada saat yang bersangkutan memohon, meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Padahal menurut korban, mereka meminta tolong pada polisi untuk mengamankan mobil yang dicuri tersebut, namun polisi berkeberatan untuk memenuhi permintaan korban. Jadi kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP, jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyer. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa, itu dia keberatan untuk mendampingi kita.
Sebelumnya, korban beserta anaknya Rizky Agam hendak mengambil mobil rental miliknya yang diketahui hendak menuju Jakarta dari Tangerang. Saat akan mengambil mobil, pelaku tiba-tiba melepaskan tembakan secara brutal dan melukai 2 orang. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan 5 selongsong peluru 9 mm dan 1 unit mobil sedan oranye dari lokasi kejadian. Dari Cilegon dan Lebak, Banten, Siti Ma'rufa, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 3 anggotanya menjalani pemeriksaan di Propam Polres Cilegon terkait penembakan bos rental mobil. Dan Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara menegaskan pemeriksaan sudah dalam tahap meminta keterangan dari para saksi. Tentang kejadian tanggal 2 dini hari di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan interogasi kepada 4 personil Polsek, termasuk Kapolsek dan ketiga anggotanya. Kemudian juga sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, dan klarifikasi juga sudah disampaikan oleh Kapolsek Cinangka dan sudah kita post juga di Humas Polres Cilegon. Dan sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan, nantinya akan kami informasikan lebih lanjut. Jadi sebenarnya bukan penolakan ya, tetapi saat kejadian tersebut untuk anggota Polsek maupun Kapolseknya itu meminta dokumen-dokumen karena berkaitan juga dengan upaya paksa nantinya yang akan kita lakukan. Jadi kita juga tidak mau melakukan pelanggaran hukum, termasuk juga prosedur yang sudah ada seperti itu. Masih dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya, baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Oke, kita ke berita selanjutnya. Pemirsa, ini ada seputar api, tapi bukan api asmara, melainkan rumah 2 lantai di pemukiman padat penduduk di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Sabtu pagi. Api yang cepat membesar membakar rumah beserta seluruh isinya, pemirsa. Surat-surat berharga pemilik rumah juga tidak tersisa. Warga berusaha memadamkan api agar api tidak merambat ke bangunan di sebelahnya. Namun api terus membesar dan membuat warga panik. 4 pintu rumah kontrakan yang berada di sekitar lokasi juga ikut terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ya, usai jeda kita juga masih akan hadirkan, kalau tadi ada aksi penembakan terhadap bos rental. Kalau ini aksi koboi yang dilakukan oleh oknum pegawai pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kita akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, informasi dari ratusan pemuda gelar adu kendaraan sepeda motor atau balap liar ini terjadi di ruas jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari tadi. Meski dekat gedung Mabes Polri, namun mereka ini dengan leluasa memacu kecepatan sepeda motor tanpa ada petugas kepolisian yang berjaga. Beginilah leluasanya aksi adu nyali tanpa penjagaan polisi oleh ratusan remaja yang mereka lakukan. Ini adu kecepatan juga sepeda motor yang sudah dimodifikasi dari arah Blok M menuju Bundaran Senayan. Lokasi di perempatan Al-Azhar di Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini, para remaja jadikan arena balap liar kebut-kebutan di sepanjang jalan tersebut. Motor-motor modifikasi ratusan remaja dengan knalpot bising secara bersamaan mereka start ketika traffic light hijau langsung tancap gas tanpa memikirkan keselamatannya masing-masing. Berlangsungnya kebut-kebutan atau balap liar ini, mereka pun memanfaatkan petugas polisi yang tak berjaga di lokasi meski dekat dengan gedung Mabes Polri. Ini cocoknya mereka daftar one prick nih ya, Putri ya.
Ikut one prick aja. Tapi kan ini dimodifikasi, Legal. apa tidak terdengar gitu ya, suara Betul. kebisingan-kebisingan itu, Betul. apalagi dekat Mabes Polri gitu Harusnya. ya. Tidurnya terlalu nyenyak kayaknya. Kemalaman, habis tugas jaga tahun baru. Ya, dari balap liar kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga kehilangan kendali ketika hendak menyalip kendaraan lain, sebuah mobil minibus jenis Daihatsu Xenia terjun ke jurang sedalam puluhan meter dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beginilah mobil minibus yang ditumpangi oleh satu keluarga yang masuk ke jurang, dan kejadian ini terjadi di Kelurahan Kisau, Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Mobil tersebut terperosok ke jurang setelah sebelumnya menabrak pagar rumah warga. Kecelakaan tunggal ini terjadi ketika mobil melaju dari arah Batu Raja menuju ke arah kota Muara II. Kemudian diduga kecelakaan ini terjadi lantaran sang sopir kehilangan kendali saat hendak menyalip kendaraan lain, sehingga mobil oleng dan menabrak pagar rumah warga dan akhirnya terperosok ke dalam jurang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sang sopir dan penumpang mobil langsung diberi pertolongan oleh warga sekitar. Oke, kita ke wilayah Jakarta nih pemirsa. Ini ada aksi perampokan bersenjata tajam terjadi di tengah kemacetan jalan tol kawasan Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 6 pelaku kabur usai melakukan dan juga melukai para korbannya. Ya, inilah video amatir pemirsa. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Ini memperlihatkan aksi komplotan perampok bersenjata tajam yang melakukan aksinya di tengah kemacetan di jalan tol di kawasan Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku ini menggunakan senjata tajam jenis celurit untuk mengancam serta melukai korbannya. Pelaku yang berjumlah 6 orang ini sudah merencanakan aksinya dan mengincar mobil yang terjebak macet yang membuka kaca kendaraannya. Dari kejadian tersebut, terdapat 2 pengemudi mobil yang mengalami luka akibat sabetan senjata tajam saat mempertahankan barang miliknya. 1 dari 6 orang pelaku perampokan berhasil ditangkap petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara. Pelaku yang ditangkap ini merupakan residivis kasus yang sama. Hingga kini, pemirsa, polisi terus mengejar 5 pelaku lainnya yang belum tertangkap. Pemirsa, seorang oknum pegawai Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bakauheni menodongkan pistol ke petugas loket parkir Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pelaku mengarahkan pistol jenis airsoft gun ke arah korban dan melakukan tembakan tanpa peluru. Dalam rekaman CCTV terlihat korban yang diketahui bernama Kemas Eksan tampak tengah bertugas sebagai petugas karcis kendaraan di pelabuhan. Namun tiba-tiba seorang pegawai KSOP tiba di lokasi menggunakan mobil dan keduanya terlibat cekcok mulut saat proses pemeriksaan kartu parkir. Tak lama pelaku mengarahkan pistol jenis airsoft gun ke arah korban dan melakukan tembakan tanpa peluru. Meski tidak berpeluru, namun tindakan tersebut menimbulkan ketegangan dan rasa takut bagi korban. Korban pun akhirnya melaporkan peristiwa ini ke Mapores Lampung Selatan. Polisi yang melakukan penyelidikan tersebut, aksi arogansi yang dilakukan oknum PNS KSOP Bakauheni tersebut dilakukan secara spontan. Pelaku sempat meminta portal parkir dapat dibuka karena dirinya merupakan petugas. Bahkan pelaku juga diketahui tidak memiliki izin penggunaan senjata genggam. Saat ini pelaku masih diperiksa sebagai terlapor atas dugaan kasus pengancaman dan penggunaan pistol ilegal di Mapores Lampung Selatan.
Ya pemirsa, memang aksi koboi ini cukup meresahkan, dan untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru dari kasus ini, kita sudah terhubung dengan AKP Dedi Ardi Putra selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan. Selamat pagi Pak Dedi. Ya, selamat pagi Philip dan Mbak Putri. Baik Pak, bagaimana Pak update terkini informasi terakhir dari kasus penembakan meski tidak berpeluru namun tetap juga memberikan ancaman bagi korban. Seperti apa kasusnya sekarang Pak? Nah, terkait dengan peristiwa viralnya koboi di Pelabuhan Bakauni tersebut yang terjadi di hari Jumat kemarin, dari laporan yang telah dilaporkan oleh korban selaku petugas loket saat itu, perkara ini sudah kami tangani setelah melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan per hari kemarin Sabtu terhadap terduga pelaku ini yang notabene sebagai pegawai negeri sipil di Kesah Bandaran di Lampung di Pelabuhan Bakauni. Berdasarkan alat bukti yang sudah cukup, sudah kami tetapkan statusnya sebagai tersangka. Baik, Pak, dari hasil pemeriksaan saat kejadian ini pelaku apakah dalam pengaruh narkoba mungkin atau minuman keras gitu ya, sampai akhirnya emosional begitu menembakkan atau menodongkan pistolnya? Nah, jadi sesaat setelah korban melaporkan, petugas Satreskrim bersama dengan Polsek kawasan Pelabuhan Bakauni melakukan penyelidikan, dan tidak lama kami sudah bisa mendapatkan terduga pelaku tersebut. Dan ketika kami lakukan interogasi dan pemeriksaan, langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan termasuk cek urin. Yang bersangkutan tidak dalam pengaruh alkohol saat itu, karena perbuatannya waktu itu akibat emosi karena tetap ditarik untuk tiket karcis senilai 41.000. Jadinya yang bersangkutan emosi sehingga melakukan penodongan terhadap petugas loket. Sementara itu Pak, informasinya pelaku ini tidak memiliki izin untuk penggunaan senjata airsoft gun. Seperti apa kemudian polisi akan melakukan penyelidikannya Pak? Nah, terkait dengan kepemilikan ini senjata jenis airgun ya. Airgun ini diperoleh atau dimiliki oleh yang bersangkutan. Ini keterangannya dari saudaranya yang berdinas di Kesatuan Polisi Pramupaja di Lampung Tengah. Nah, saat ini kami proses pengembangan penyidikan. Kami akan lakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Memang ini diperoleh, airgun ini diperoleh oleh yang bersangkutan tanpa dilengkapi oleh surat-surat izin. Demikian. Oke, lalu kalau sudah tidak ada kepemilikan senjata, kemudian ada aksi pengancaman, ini berarti bisa dikenakan pasal berlapis atau bagaimana sanksinya Pak? Nah, terkait dengan persangkaan pasal, ini kami kenakan pasal 335 KUHP terkait dengan pengancaman. Terkait dengan airgun ini kan tidak termasuk dalam unsur-unsur yang disebutkan di Undang-Undang Darurat. Jadi untuk persangkaan pasal di pasal 335 KUHP. Baik, terima kasih banyak informasinya AKP Dedi Ardi Putra, Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Dedi, sehat selalu, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Oke Putri dan juga pemirsa, kita mau rehat sejenak. Di segmen selanjutnya kita mau bahas apa nih? Soal libur lagi dong. Libur lagi. Tapi di bulan Ramadan. Libur sekolah di bulan Ramadan. Mama ada yang setuju, ada yang menolak. Kira-kira nanti kita akan... Kamu setuju? Setuju. Libur di... Setuju, aduh. Oh, ini kamu dulu pasti seneng ya kalau libur sekolah ya? Pokoknya kalau libur udah, saya setuju. Tapi banyak juga yang nggak setuju, karena dianggap tidak produktif begitu ya. Kegiatan belajar mengajarnya bagaimana nanti kalau libur sekolah di saat Ramadan 1 bulan. Nanti kita akan bahas bersama MUI dan juga pengamat pendidikan. Usai jeda berikut pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Wacana libur sekolah selama 1 bulan selama bulan Ramadan yang digulirkan oleh pemerintah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Kebijakan libur selama bulan Ramadan sendiri tak asing untuk anak sekolah di era 90-an hingga awal 2000-an, tepatnya di masa Presiden Gus Dur. Kebijakan ini juga masih diterapkan di sekolah-sekolah yang berada di Kementerian Agama seperti madrasah dan pondok pesantren. Kini sedang dikaji untuk diterapkan di sekolah-sekolah umum. Sejatinya, libur sekolah selama bulan Ramadan bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami esensi bulan suci dan memperbaiki ibadahnya dengan konsekuensi meninggalkan sejenak mata pelajaran umum. Bagaimana sebaiknya implementasi wacana libur sekolah ini dilaksanakan? Tim TV One mengabarkan. Ya, libur sekolah selama Ramadan ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Yang setuju mungkin yang malas bangun pagi gitu ya. Setuju. Malas nganterin anaknya sekolah. Tapi yang tidak setuju biasanya ibu-ibu bekerja, nanti bingung bagaimana mendampingi anak-anaknya di rumah. Betul. Apa saja kegiatannya, tidak ada yang mendampingi gitu. Nah, ini kalau menurut ibu-ibu, orang tua ya, bapak-bapak. Tapi kalau menurut MUI dan juga Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, ini seperti apa? Langsung saja kita kenalkan. Ada 2 narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah hadir. Ada Mas Satriwan Salim. Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G. Selamat pagi, Mas Satriwan. Dan Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI. Assalamualaikum, selamat pagi Buya. Waalaikumsalam Mbak Putri, Mas Philip. Oke, pertama kita mungkin dengarkan pendapat Buya dulu lah. Dari MUI sendiri mengkaji wacana libur saat Ramadan ini gimana tuh nanti? Efektif nggak kegiatan belajarnya atau lebih banyak ruginya sebetulnya? Yang pertama saya ingin tegaskan bahwa tempat mendidik dan mengajari anak itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah tangga dan di masyarakat. Jadi dengan demikian tempat pendidikan itu ada di 3 tempat. Tapi selama ini kita lihat tempat pendidikan itu lebih banyak berlangsung di sekolah. Padahal anak-anak ini tidak boleh kita kerangkeng di sekolah. Karena dia akan terjun ke tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu bagi saya anak-anak ini harus sering dibawa ke tengah-tengah masyarakat. Supaya mereka tahu apa persoalan yang dihadapi masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu saya terus terang saja dengan adanya ide ini ya, bukannya libur sekolah dia ya, tapi tempat belajarnya dipindahkan ke rumah dan dipindahkan ke tempat ke tengah-tengah masyarakat gitu. Oleh karena itu sekolah masih berkewajiban memantau kegiatan anak di rumah dan kegiatan anak di tengah-tengah masyarakat. Jadi tetap tidak libur sebetulnya ya Bu Nggak ya. libur. Tetap ada kegiatan. Ada kegiatan yang itu konteksnya adalah untuk mencetak anak-anak ini menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia serta memiliki life skill. Saya ini orang Padang ya. Semestinya anak-anak ini kita juga kasih keterampilan yang bersifat life skill. Berdagang misalnya. Berdagang. Bulan puasa adalah momen untuk anak-anak berlatih berbisnis gitu ya. Membuat makanan. Saya mami. Saya kalau tidak diajar oleh ibu saya dulu memasak, membuat rendang macam-macam, tidak pandai saya. Tapi karena diajar oleh ibu saya memasak ya, membuat ini membuat itu, saya sekarang bisa. Jika saya istri saya tidak bisa memasak misalkan karena ada kegiatan, saya bisa masak sendiri. Dari mana saya dapat? Karena diajar oleh ibu saya di rumah. Bulan puasa bisa dijadikan momentum ya untuk mengajari anak-anak punya life skill. Kalau perempuan biasanya buat kue lebaran. Ya jelas. Tidak hanya untuk lebaran tapi bisa juga dia jual di sore hari kan. Dia buat makanan, dia buat minuman. Jadi dia terlibat dalam proses produksi, kemudian dia juga ikut dalam memasarkan, dalam distribusi. Jika seandainya anak bisa kita kondisikan seperti itu dan sering kita buat seperti itu, maka mentaliti anak itu akan pindah dari employee mentality kepada entrepreneur mentality atau intrapreneur mentality. Tapi kan PR-nya kalau di era sekarang ini ketika anak-anak dikasih libur, ada di rumah, justru mereka lebih sering main game gitu. Ya itulah yang penting dia akan dipikirkan dia supaya anak-anak ini betul-betul terarah gitu. Oleh karena itu harus ada kerjasama antara pihak rumah tangga, masyarakat dan sekolah, dan itu yang nggak terwujud hari ini. Jadi semuanya diserahkan oleh Mbak Putri tadi, diserahkan semuanya pada sekolah gitu ya, dan Mbak Putri sehingga Mbak Putri bisa melepaskan diri dari tanggung jawab mendidik anak gitu ya. Putri bisa siaran gitu Putri. Jadi Mbak Putri ini senang sekali, bahagia sekali kalau anak-anaknya sekolah gitu ya.
Sehingga dia tidak harus ngurusin anak kan itu kan ya. Jadi itu masalah kita menurut saya, dan masalah yang dihadapi Mbak Putri itu tidak hanya Mbak Putri yang mengalami, tapi banyak pihak. Oleh karena itu bagi saya ya. Enggak, kalau ibu bekerja ini kan kita udah ngobrol nih Pak, wacana ini kan udah tersebar. Jadi ibu-ibu komplek nih udah ngomong nih soal yang ibu bekerja geresah. Nanti kalau dia kerja anaknya siapa yang nemenin? Kalau misalnya ada tugas dari sekolah juga, misalnya online kan ada juga ya usulan-usulan ya Mas, soal daring aja lah sekolahnya gitu. Nah itu gimana nanti pendampingan mereka terhadap akses internet? Nah itu juga kan jadi apa ya, kekhawatiran ibu-ibu bekerja. Nah kalau dari P2G sendiri gimana Mas? Ya makasih, betul kalau Bu Ya tadi bilang sentra pendidikan itu ada 3 ya, ada rumah, sekolah, kemudian masyarakat. Pertama tentu di rumah gitu. Nah memang ideal di rumah itu misalnya 24 jam, tapi kan tidak juga karena orang tua sebagian juga bekerja kan. Kalau di perkotaan kelas menengah kan ya seperti kita semua gitu. Kalau yang masyarakat di pedesaan kan juga bekerja di sawah, ke ladang gitu ya, nelayan dan seterusnya. Jadi siapa yang mau mendampingi anak-anak seharian itu? Makanya kami memiliki formula yang kami coba tawarkan ke Kementerian Agama, yaitu kegiatan intrakurikuler yang kita sebut sebagai kurikulum itu tetap dilaksanakan. Cuma nanti ya kan wujudnya ada kegiatan proyek yang seperti tadi Buya sampaikan. Jadi dua-duanya dapat gitu ya, dua-duanya dapat, baik yang kurikulernya tetap dapat, intrakurikuler maksud saya yaitu belajar materi ya kira-kira. Anggaplah kalau kita simulasikan sampai jam 9 pagi itu belajar yang kurikuler, kimia, fisika, IPA, IPS, matematika tetap belajar ya kan, atau sampai jam 10. Nah sisanya misalnya sampai jam 2 atau sampai jam 1 itu kegiatan yang proyek ke masyarakat. Nah di kurikulum Merdeka memang ada desain itu yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang diantara tema itu ada tema kewirausahaan yang tadi Buya sebutkan itu. Ya kan, jadi anak-anak bisa kita latih selama 3 minggu kurang lebih Bu ya. 3 minggu itu untuk mengikuti kegiatan proyek. Proyek itu untuk SMA misalnya kelas 10 gitu ya, itu 3 proyek selama setahun. Jadi untuk bulan Februari besok itu kelas 10, kelas 11 atau kelas 7, kelas 8 bisa ngelaksanakan 1 proyek atau bahkan bisa 2 proyek. Setiap level tingkat pendidikannya kan beda-beda pasti proyeknya ya. Nah proyek yang selain wirausaha mungkin proyek apa yang kira-kira? Oh ada misalnya membangun tadi ya ketahanan spiritual, membangun ruang-ruang perjumpaan dengan yang berbeda agama, berbeda suku. Ada apa tema proyeknya? Kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika ada 7 tema proyek. Ada Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana membangun ruang-ruang perjumpaan ya kan di saat Ramadan misalnya. Jadi jam 10 itu anak-anak kunjungan ke masjid, ke gereja, ke wihara gitu kan ya, bertemu dengan tokoh-tokoh agama gitu. Itu kalau temanya misalnya apa tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Ada tema yang namanya kearifan lokal. Ya kan bagaimana membangun nilai-nilai lokal wisdom yang ada di masyarakat. Ya kan seperti di Minang waktu kecil itu ada didikan subuh, kemudian siangnya ada kegiatan yang bernuansa agama apa gitu kan ya, ada ceramah dan seterusnya. Itu jadikan proyek saja bisa sekarang, itu tetap kurikulum. Jadi kurikulum sekolahnya nggak tertinggal gitu ya. Penanaman nilai-nilai spiritual, nilai-nilai pesan-pesan Ramadannya, tanggung jawab, toleransi, kepedulian, itu juga dipupuk. Nah udah 2 tuh ya, 3 tadi kewirausahaan. Semuanya kira-kira ada 7 tuh. Tinggal pilih. Berarti secara program sebenarnya bisa. Udah siap. Jadi udah siap gitu ya? Tidak betul-betul libur. Jadi kalau dikatakan libur ya wajar orang tua kayak Mbak Putri khawatir kan gitu. Mas Philip sih senang ya gitu ya. Jadi karena apa? Di rumah ngapain? Kalau PJJ solusinya kami nggak setuju. Kenapa? Kalau online nggak setuju malah? Iya dong, karena screen time-nya. Nah, ini menjadi masalah global oleh UNESCO. Disampaikan sekarang anak-anak itu dia bertemu dengan layar itu, tatap layar itu Bu ya lebih banyak ketimbang tatap muka gitu kan. Karena apa? Di sekolah juga berbasis gawai, berbasis internet digital gitu ya. Makanya negara-negara maju kayak Australia terbaru sudah melarang anak di bawah 16 tahun tidak boleh punya media sosial. Di Eropa juga melarang anak membawa laptop atau gawai ya ke sekolah gitu. Nah, bayangkan kalau PJJ sajalah pendidikan jarak jauh, ya anak udah cocok. Ya, nah itu 1 gitu. Nah yang kedua ada lagi, kita juga harus empati. Bulan puasa itu kan bulan empati tuh, kepedulian sosial dibentuk. Apa Bu ya? Guru-guru di madrasah swasta, sekolah swasta yang bawah, yang la yamutu wa la yahya, yang tidak bermutu karena kekurangan biaya sekolahnya, itu kalau sekolah libur, orang tua nggak mau bayar SPP full. Kalau orang tua tak bayar SPP, guru-gurunya digaji dari mana? Nah, itu WA ke saya banyak dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari daerah. Salah satu yang menjadi polemik khawatir mereka, Pak.
Tidak semua ternyata mendukung untuk program ini begitu kan? Karena Pak, kalau guru honorer ya. Betul, kalau kami betul-betul libur sekolah Pak, nggak ada kegiatan, kami nanti itu yayasan akan motong gaji kami. Nah kita tahu bulan puasa, Ramadan itu peningkatan apa? Konsumsi. Betul. Kebutuhan meningkat, gaji dipotong coba tuh. Nah itu jangan sampai terjadi jadi zolim kita ya kan kepada guru-guru, tapi yayasan nggak bisa disalahkan. Ini mirip ya, sudut pandang anak-anak juga banyak yang memilih untuk sekolah karena kalau nggak sekolah nggak dapat uang jajan katanya. Betul. Cuman tadi kita bisa kombinasikan dengan Buya tadi ya. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tetap juga tercapai nilai kewirausahaan, nilai-nilai toleransi tadi tetap gitu dilakukan. Jadi ada kegiatan yang berbasis rakat begitu ya. Oke, saya juga mau ke Pak Buya, bagaimana kemudian sebenarnya kan program ini juga selain mendapat suara yang berbeda dari pihak guru, kemudian dari beberapa sekolah, bahkan sekolah swasta juga kemudian belum mendukung sepenuhnya karena kan tidak semua melakukan puasa ya begitu ya. Jadi seperti apa nanti implementasinya untuk sekolah, tapi sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali seusai jeda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kalau tadi kita sudah mendengarkan ya, sebetulnya tidak ada yang mengarah ke pro banget, kontra banget. Kalau dari dua narasumber kita sebetulnya ya boleh saja libur, tapi ada tapinya gitu ya. Atau kalaupun memang di sekolah ada tapinya juga. Nah, itu dari sudut pandang narasumber kita. Bagaimana dengan masyarakat? Saat ini sudah ada rekan kami, Yulinda Tridewi, yang akan mewawancari sejumlah masyarakat terkait pendapat mereka soal libur sekolah selama Ramadan tahun ini. Silakan Yulinda. Ya, selamat pagi Putri, Philip dan juga pemirsa TV. Betul sekali, 3 bulan dari sekarang ini akan menuju ke Ramadan 2025. Ada juga wacana ini memberikan libur 1 bulan full untuk anak sekolah. Dan tentunya kami akan ajak Anda dan Putri dan juga Philip untuk mengetahui respon dari masyarakat mengenai wacana tersebut. Di sini sudah ada 3 narasumber saya pada pagi hari ini. Ada Pak Wahid, Ibu Sarah, dan Mbak Anissa. Kita nanya dulu nih, Ibu dan Bapak sudah tahu kan mengenai wacana libur 1 bulan full selama bulan Ramadan. Bapak setuju sama Ibu setuju? Saya setuju. Saya kurang setuju. Kurang setuju ya. Ada 2 ya, ada yang setuju dan tidak setuju. Bapak, kenapa setuju? Ya, banyak positifnya. Itu pernah diterapkan pada era Presiden keempat kalau nggak salah, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur. Dan hasil yang saya pantau pada saat itu banyak positif karena ada beberapa kegiatan religi seperti pesantren kilat dan lain-lain. Oke, siap. Ini tadi Bapak setuju. Kita yang nggak setuju nih, Ibu dan Mbak nih. Kenapa nih nggak setuju? Karena anak-anak kalau liburan sekolah nanti dia main HP terus. Main HP terus. Oke, kalau Mbak gimana? Ya sama sih, lebih males kayaknya ya, bangunnya jadi kurang pagi. Terus juga main HP terus. Ya apa ya, kalau zaman sekarang tuh jadinya kaum rebahan dibilangnya tuh. Jadi lebih efisien ini gimana nih konsepnya, liburnya berapa hari begitu? Kalau tadi kan Bapak setuju gitu ya, berapa hari nih efisiennya? Mungkin kalau boleh kasih masukan, seminggu sekolah, seminggu libur boleh. Maksudnya seminggu di rumah ya. Oke. Nah, Bapak ini setuju. Gimana? Nanti kan mungkin pembelajaran ini kan libur yang cukup panjang begitu. Gimana cara mengantisipasinya biar anak katanya nggak malas gitu? Iya banyak sih. Contohnya kegiatan Ramadan itu kan juga banyak. Impact-nya dari segi spiritual, mereka lebih fokus beribadah di rumah. Dari segi budaya mereka bisa interaksi dengan teman-teman sekitar, dengan orang kampung, aktif di remaja masjid dan lain-lain. Dari segi politik dan hukum juga banyak, mereka bisa mendengarkan banyak ceramah di TV, di YouTube. Tidak semua yang dilihat di HP itu negatif, jadi banyak positif, banyak pelajaran yang bisa diambil di YouTube itu. Jadi jangan dianggap anak yang main HP di rumah itu jadi negatif, bukan. Anak bermain HP itu tergantung orang tuanya. Dianjurkan yang positif seperti apa? Lihatlah TV yang memang mengajarkan tentang keagamaan, tentang akhlak yang baik. Begitupun dengan HP. Mainan yang ditonton adalah
hal-hal yang positif, begitu. Itu mungkin untuk masyarakat muslim, anak-anak muslim. Bagaimana kalau misalkan anak-anak yang non-muslim kan ini beragam sekali? Begini, jadi tetap diterapkan sekolah tapi melalui online. Mungkin dikasih waktu 1 jam atau 2 jam di rumah. Itu kan adil kayaknya itu. Siap-siap. Nah, ini kita ke Ibu nih. Tadi Bapak Wahid bilang kalau misalkan harus ada sekolah online untuk mengantisipasi. Jadi anak tidak malas belajar begitu. Gimana, setuju apa enggak kalau ada sekolah online? Ya kalau ada sekolah online sih saya setuju juga sih. Ya sama deh, setuju-setuju aja. Tapi ya udahlah. Harapnya berarti untuk liburnya tidak begitu panjang, begitu 30 hari ya. Biar lebih ini aja sih, nggak terlalu. Seminggu sekolah, seminggu libur gitu. Biasanya sih begitu. Biar nggak terlalu ini banget gitu, kebanyakan liburnya kayaknya gimana gitu. Ya, kalau full sebulan libur kan ya anak jadi males. Ya, terima kasih Ibu Bapak atas waktunya ya pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Kenapa Bapak satu lagi? Libur Ramadan saatnya mendekatkan diri kepada Allah dan saatnya mendekatkan diri kepada orang tua. Oke, siap. Terima kasih banyak atas tempatnya pada pagi hari ini, sangat bermanfaat sekali. Nah pemirsa, memang ini Menteri Agama Republik Indonesia masih mengkaji mengenai wacana tersebut. Sementara kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Yulinda Tridewi. Tadi kita sudah dengar. Kebagi rata, 50-50, sama kuat. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi kalau saya kembali melanjutkan pertanyaan saya ke Pak Buya bagaimana kemudian sistem ini bisa diimplementasikan secara merata, baik itu dari sekolah swasta, sekolah negeri maupun madrasah, begitu, Pak? Ya kalau menurut saya ya, anak-anak ini kita tidak hanya akan cetak untuk memiliki kecerdasan intelektual saja, dia memiliki kecerdasan emosional, ya, kecerdasan sosial, kecerdasan finansial, ya. Oleh karena itu ya kecerdasan budaya, kecerdasan terhadap lingkungan, gitu kan. Itu kalau hanya dipadakan di sekolah tidak cukup itu. Oleh karena itu bagi saya momentum bulan puasa ini bisa dimanfaatkan dan dipergunakan untuk mencetak kecerdasan lain di luar kecerdasan intelektual itu. Tuh, seperti kecerdasan sosial, bagaimana bergaul dengan orang yang lebih tua, dengan kakek-kakek, dengan nenek-nenek, itu kan ya. Kecerdasan lingkungan, bagaimana caranya anak-anak itu supaya tahu dan peduli terhadap lingkungan. Kalau sekolah kan sudah ada petugas kebersihan kan. Tuh, kalau bisa dalam konteks keagamaan, misalkan bagaimana dia kumpul di masjid, di rumah ibadah untuk belajar agama, gitu kan ya. Kemudian juga bagi saya yang terpikir tuh ya, anak-anak kita ini kan juga harus diajar berpidato, public speaking kan gitu ya. Lalu mereka bisa belajar tentang public speaking di masjid. Ya, anak-anak ditunjuk jadi berpidato gitu kan ya. Dan itu menurut saya pengalaman yang kayak begitu itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian sang anak. Berarti ini tidak hanya peran sekolah ya, tadi seperti yang Buya makanya harus ya. ada peran orang tua, peran masyarakat. Gitu. Nah, berarti program-program dari masyarakat setempat juga harusnya jelas, ada ya. Itu yang perlu kita galakkan juga. Nah, ini gitu. bukan, ini di luar proyek yang tadi ya Mas Satriwan ya, di luar proyek dari yang sudah ada di di proyek itu bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Berkolaborasi. Bisa, sangat bisa. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum kita ya, kurikulum Merdeka khususnya gitu, itu bisa berkolaborasi dengan civil society, ya kan, dengan masyarakat, dengan lembaga-lembaga, dengan MUI, dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan PWI, dengan dengan wartawan, dengan KWI, kelompok-kelompok masyarakat lah, berbagai lintas profesi gitu, karena tema-tema yang diberikan yaitu tema-tema yang terkait dengan persoalan real, ya kan, di dalam masyarakat gitu. Nah, ketika bulan puasa ini tentu ada tema-tema khusus yang bisa dieksplorasi oleh anak-anak kita, bagaimana membangun kepedulian sosial, ya kan, bagaimana membangun nilai-nilai spiritual, membangun literasi, misalnya literasi agama, ya kan. Nah, yang kedua penting di dalam Undang-Undang Sisdiknas, prinsip penyelenggaraan pendidikan itu harus demokratis, harus inklusif. Nah, jangan sampai kita hanya fokus diskusi anak murid kita yang muslim. Ya, karena ada non-muslim juga murid-murid kita gitu, apalagi sekolah Kristen, sekolah Katolik, sekolah Kristen, kan nggak mungkin anak-anaknya kegiatannya hanya yang bermuatan Islam saja. Makanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kegiatan yang sifatnya kerjasama dengan lintas tadi ya, lintas sektoral tadi itu bisa didesain sedemikian rupa gitu. Nah, bagaimana membangun ruang-ruang perjumpaan
selama bulan puasa. Itu kan Bu ya. Betul. Yang Kristen kunjungan ke masjid, yang Muslim kunjungan ke pastor, ke romo, ketemu gitu kan ya, diskusi, dieksplorasi gitu masalah sosialnya apa yang di bulan puasa terjadi ya kan misalnya. Jadi tetap view-nya adalah Ramadan, pesan-pesan moral Ramadan gitu, tapi kemudian diterjemahkan oleh sekolah menjadi kegiatan ya kan yang sifatnya co-kurikuler gitu ya, bukan akademik loh ya. Ini kita nggak berbicara yang akademik, yang pelajaran tadi ya enggak ya. Nah, kemudian ini melibatkan lembaga-lembaga di luar sekolah. Karena kewajiban mendidik ya, tadi Buya sampai katakan pusat pendidikan itu masyarakat juga bertanggung jawab gitu kan ya. Oke lah, sekarang kita nggak bisa ideal, kita fair-fair saja. Orang tua Mbak Putri, Mas Philip kan kerja, ya kan, kita kerja, guru juga, dia juga kerja kan, anaknya di rumah gitu kan. Nah, artinya apa gitu? Masyarakat mesti dilibatkan, orang tua mungkin tidak bisa penuh juga, tapi masyarakat bisa, RT bisa, kelurahan bisa, dana desa ada. Untuk itu mestinya ke sana gitu. Jadi dana desa itu jangan hanya untuk membangun jembatan jalan saja, tapi juga infrastruktur yang sifatnya SDM gitu ya. Bagaimana selama bulan puasa itu kantor kelurahan, kantor kecamatan, ya kan, itu dijadikan tempat belajar untuk anak-anak dengan skema proyek. Tetap rumah besarnya adalah skema proyek. Karena dalam pendidikan ada namanya model pembelajaran project based learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Ya kan? Karena belajar itu nggak hanya duduk di kelas dengerin guru ceramah dan terus tidak. Jadi ada pengalaman langsung, berwirausaha tadi misalnya yang tadi Buya sampaikan. Saya juga waktu kecil itu pagi-pagi sebelum belajar dagang dulu juga, betul. Dagang kue bika gitu ya. Kemudian sorenya bulan puasa Nagasari. Nah, saya pikir itu menjadi value yang sampai sekarang kita terngiang-ngiang gitu ya. Saya pikir itu bisa dilakukan oleh anak-anak sekarang dengan model takjil, tapi dimasukin ke program sekolah. Jadi nggak lepas dari kegiatan sekolah gitu ya, yang sifatnya intrakurikuler. Gitu. Baik, Mas Satriwan, terakhir mungkin buat Mas Satriwan, jadi Mas Satriwan ini setuju tidak full sebulan libur atau kalau mungkin... libur sebulan kami nggak setuju, jelas nolak. Ya setuju. Tadi saya katakan ya, ada persoalan-persoalan terkait kesejahteraan guru yang tidak terjamin kalau diliburkan, guru swasta khususnya gitu. PNS juga kadang-kadang dilematis. Libur libur sekolah, tapi mereka tetap harus datang oleh Pemda, harus datang ke sekolah. PNS juga begitu, tetap harus piket, ya kan, tetap harus absen 6:30, absen lagi jam 3 gitu. Jadi saya pikir supaya efektif harus ada kegiatan pembelajaran tetap, tapi kita formulasikan dengan skema project dan itu bagian dari kurikulum. Jadi dua-duanya dapat gitu ya. Maksudnya kehadirannya tetap di sekolah. datang ke sekolah berarti ya. Intinya. Tetap datang karena project itu kan kita bisa desain tadi. Ini teknis banget ya. Kita desain jam 10 ke atas. Nah, pagi itu kita belajar 1 atau 2 mata pelajaran dulu. Jadi cepat pulang. Nah, memang bulan puasa kan selama ini juga cepat pulang, setengah hari kan. Nah, jam 10. Nah, setelah jam 10 mendesain project, lalu turun ke lapangan, turun ke masyarakat sampai kira-kira pukul 2 gitu, atau pukul 1. Nah, jam sekolah selama ini ya kan, kecuali di era Gus Dur gitu ya, memang dipercepat. 1 jam pelajaran misalnya di SMA itu kan 45 menit kalau normal. Di bulan puasa itu cuma 30 menit, Mas. Jadi jam 1 zuhur sudah pulang. Itu yang selama ini terjadi. Nah, jadi sekarang kita kombinasikan karena ada usulan dari Kemenak seperti ini, kita kombinasikan dengan kegiatan project dan itu sudah terakomodir di dalam kurikulum. Bu ya, tidak setuju dari kalau bagi saya ini harus dibuat perencanaannya, di mana dalam rencana ini melibatkan 3 pihak, rumah tangga, masyarakat dan sekolah. Nah, libur yang dimaksud di sini bukan artinya anak-anak tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kalau selama ini mereka mendapatkan pendidikan dan pelajaran dari sekolah, sekarang kita ingin anak-anak mendapatkan pendidikan dan pelajaran di rumah tangga dan di masyarakat gitu. Jadi bagi saya libur ini adalah memindahkan tempat mendidik, tempat belajar dari sekolah ke tengah-tengah masyarakat. Jadi pihak sekolah terus mengontrol, memantau. Dibuatlah sistemnya bagaimana pengontrol, pengawasannya gitu ya. Buku kontrol. Jika ada report ya, ada pakai buku bukunya. kontrol. Anda hari ini kegiatan apa dicatat gitu. Project Tapi kayak gitu. saya terus terang saja ya, itu kan ada 3 sisi ya. Student need, student interest, student welfare. Nah, kalau sekolah ini kan lebih fokus kepada student need nih. Nah, saya ingin juga anak-anak ini mengembangkan bakat-bakatnya.
Orang seperti Ahmad Dhani itu kan bakatnya kan bermain musik ya. Betul. Gitu kan. Ayu Ting Ting kan senangnya menyanyi gitu. Menurut saya yang kayak gitu tuh harus diperhatikan, dan anak-anak itu harus diberikan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya gitu. Dan itu akan bisa dia pendapat lewat kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Ada orang yang sedang berpidato kan, ya kasih kesempatan gitu. Dan kalau seandainya ada tadi bagaimana halnya dengan anak dari agama lain, ya begitu juga. Ya kalau seandainya mereka Kristen dan Katolik, mereka ya jangan hanya sekolah minggu saja kan gitu ya. Selama libur belajar di sekolah, mereka pergi sekolah Senin, Selasa, Jumat, Sabtu di gereja kan gitu ya. Seperti itu gitu. Sehingga dengan demikian anak itu tidak hanya mendapatkan informasi, pendidikan dan pengajaran dari guru saja, tapi juga dari masyarakat gitu. Dia bisa belajar dengan seorang seniman, dia bisa belajar dengan seorang pemain sepak bola, dia bisa belajar dengan seorang politisi gitu kan. Kalau perlu mesti kan di kampung itu diatur pergi ke kelurahan, ya, pergi kantor partai, pergi kantor DPRD gitu ya. Bagi saya itu penting gitu ya. Kalau seandainya anak-anak itu diberi kesempatan untuk melihat dan menyaksikan apa yang hidup di tengah-tengah masyarakat, itu nanti akan terjadi sebuah kesadaran bagi dia bahwa dia bukanlah seorang individu, tapi adalah warga masyarakat. Oleh karena itu dia tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya, tapi juga bertanggung jawab kepada orang banyak. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak. Dan mengajarkan itu lebih efektif terjun di tengah-tengah masyarakat langsung daripada kita ceramahin di ruang kelas. Oke, baik. Luar biasa ya. Berarti saya setuju sih ini. Jadi kayak sekolah tetap ada kurikulum tetap berjalan begitu ya. Kegiatan sosial tetap ditingkatkan begitu di luar sekolah. Jadi anak-anak ini bukan libur dalam artian tidak melakukan apapun. Tidak melakukan aktivitas, tapi tetap banyak kegiatan yang bisa dilakukan di luar sekolah. Sehingga orang tua bisa juga bebas untuk apa? Yang masih juga ya. Nggak, maksudnya orang tua pastinya juga nggak khawatir tetap ya melakukan pengawasan. Ya, makanya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat harus ikut andil lah. Karena anak-anak ini adalah pemimpin masa depan. Betul, setuju. Yang bertanggung jawab terhadap masa depan anaknya adalah kita bersama, tidak hanya orang tua, tidak hanya sekolah, tapi masyarakat juga harus terlibat dan dilibatkan. Baik, terima kasih banyak. Iya, siap, Mbak Putri. Sudah bergabung bersama kita pagi hari ini, Buya dan juga Mas Satriwan. Semoga pendapat-pendapatnya ini jadi pertimbangan ya buat pemerintah untuk memutuskan apakah ini jadi wacana atau libur beneran. Libur beneran. Kita tunggu ya nanti setelah puasa ataupun pas puasa seperti apa. Baik, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi untuk melihat nih ada rencana penutupan stasiun ataupun di Karet. Jakarta Pusat. Ada wacana atau sudah dilakukan ini? Kita mau lihat sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi Weekend. Pemirsa, kita akan melihat ini ada informasi PT Kereta Api Indonesia berencana menutup operasional stasiun Karet Jakarta Pusat. Ya, kedepannya stasiun Karet ini tidak akan beroperasi lagi untuk naik ataupun menurunkan penumpang. Nah, penumpang akan dialihkan pemirsa ke stasiun BNI City dan juga stasiun Sudirman sebagai stasiun terdekat. Rencana penutupan stasiun Karet ini masih dalam kajian dan pembahasan oleh pihak PT KAI. Masyarakat pengguna KRL juga mengatakan agar penutupan stasiun Karet tidak dilakukan karena akses menuju ke Pasar Tanah Abang dan juga Tamrin City sangat dekat melalui stasiun Karet ini. Nah, pembahasan ini juga menimbulkan pro kontra ya di kalangan angker anak kereta. Dan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kemudian tanggapan perbincangan ini, isu ini, kita sudah terhubung dengan Kristanti Yosefa yang saat ini berada di lapangan. Selamat pagi Kristanti, bagaimana kemudian tanggapan dari masyarakat terkait isu penutupan stasiun Karet ini? Ya baik, Pilih, Putri, dan juga pemirsa. Saya tadi sudah mencoba berjalan dari stasiun BNI City menuju ke stasiun Karet. Setelah ramai wacana bahwa stasiun Karet ini rencananya akan ditutup, di mana memang pemirsa menurut pihak KAI sendiri ini jarak antara stasiun BNI City menuju stasiun Karet ini tidak terlalu jauh, alias cukup berdekatan, sehingga kemudian ada wacana bahwa nantinya stasiun Karet ini akan ditutup dan kemudian seluruh operasinya ini akan diintegrasikan dengan stasiun BNI City. Nah, kemudian yang menarik juga pemirsa, ini pihak komuter ini juga menyatakan bahwa
saking dekatnya jarak antara stasiun BNI City menuju ke stasiun Karet ini dapat ditempuh dengan jalan kaki. Nah, semua lokasi pemirsa memang bisa ditempuh dengan jalan kaki. Akan tetapi apakah jauh dan apakah ini memberatkan bagi para pengguna KRL? Nah, tadi saya sudah mencoba pemirsa berjalan dari stasiun BNI City menuju ke stasiun Karet. Ada kurang lebih sekitar 900 meter sampai 1 kilometer pemirsa. Saya berjalan kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau boleh saya gambarkan tadi perjalanannya kepada Putri, Philip dan juga pemirsa, ini memang cukup melelahkan pemirsa, di mana tadi saya melewati perkampungan yang cukup padat, kemudian sampai juga melewati waduk, sempat menyeberangi waduk juga, sampai bahkan melewati perlintasan kereta api yang ada di depan stasiun Karet ini. Nah, untuk mengetahui pemirsa, apakah para pengguna KRL ini setuju dengan kebijakan ini atau tidak? Sudah ada bersama kami salah satu pengguna KRL di sini yang bisa kita tanyai. Selamat pagi, dengan Mbak siapa? Dengan Naila. Oke, Kak Naila, ini pengguna kereta nggak nih? Iya, pengguna kereta, karena kan dari kampus ke rumah juga naik kereta. Oke, sering berhenti di stasiun Karet atau naik dari stasiun Karet? Cuma beberapa kali doang sih, karena emang stasiun Karet juga kan lumayan dekat dari pusat kota gitu ya, jadi emang ya lumayan sering sih, beberapa kali naik di sini. Oke, Kak Naila, ini kan ada wacana nih, rencananya stasiun Karet ini akan ditutup kemudian dialihkan semua ke stasiun BNI City. Kalau menurut Kak Naila sebagai pengguna kereta, setuju nggak dengan adanya wacana ini? Kurang setuju sih, karena kan di Sudirman sendiri, di BNI City sendiri kan rame banget ya. Mungkin kalau misalnya ini ditutup akan lebih padat gitu kan di sananya, malah kurang efisien juga sih. Kalau misalnya ini masih dibuka kan kayak orang dari yang tadinya mau di Sudirman terus rame, jadi bisa pindah ke Karet gitu kan, gitu sih. Oke, nah Kak, ini juga ada nih kemudian pendapat dari warga gitu ya. Kebanyakan banyak yang ngomong daripada nutup stasiun Karet, lebih baik menutup BNI City kemudian dipindahkan ke stasiun Karet. Karena kemudian banyak pekerja yang berada di kawasan Sudirman, Karet maupun Kuningan. Kalau dari Kak Naila sendiri pendapatnya seperti apa sih? Lebih setuju yang mana nih? Bingung ya kalau ditanya gitu, karena kan kalau misalnya ada salah satu yang ditutup bakalan yang bikin macet juga, karena kan ini kan jalanan umum juga ya di depan. Mungkin kalau misalnya Sudirman ditutup atau Karet ditutup mungkin emang yang kurang efisien aja, jadi mendingan ya udah dibuka aja dua-duanya gitu sih. Oke, siap, terima kasih banyak Kanela. Itu tadi pemirsa pendapat warga, salah satu pengguna kereta yang juga sering menggunakan stasiun Karet, yang juga cukup menyayangkan ya kalau misalkan wacana ini benar terjadi. Tentu wacana ini pemirsa masih berusaha didalami oleh pihak komuter lain. Untuk sementara demikian, saya kembalikan pada Anda di studio Putri dan juga Philip. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa atas laporannya. Lumayan juga jalan 1 kilo. Kalau untuk Putri yang sering latihan Muay Thai sih kecil kayaknya ya. Kan biar sehat, Philip. Biar sehat, intinya begitu. Dan kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Philip Yonaso. Dan saya Putri Windastari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.